Welcome in Bruges, teman-teman. Di episode ini, saya mengunjungi kota Bruges di Belgia. Awas, jangan sampai salah ya. Kota Bruges beda dengan Brussels. Kota ini juga termasuk kota besar di Belgia, sama dengan Brussels dan Antwerp. Dan kalau masih ingat istilah Benelux yang merupakan singkatan dari Belgium, Netherlands, and Luxembourg, ternyata jarak antar tiga negara itu emang gak jauh. Saya yang dari kota Haarlem, Belanda, bisa tiba di kota Bruges, Belgia hanya dalam waktu 3 jam menggunakan bus. Itu udah termasuk mampir-mampir ke tempat asyik di tengah perjalanan. Buat info aja nih teman-teman, Bruges itu ibu kota dari provinsi Flandria Barat, Belgia. Dan kota ini dijuluki sebagai Venesia dari utara, karena kanalnya yang membelah kota mirip kota Venesia di Italia. Bedanya, kalau Venesia bersisian sama Laut Adriatik, sementara Bruges dekat sama Laut Utara. Makanya Bruges dapat julukan The Venice of the North. Para pelancong yang datang ke Bruges gak afdol rasanya kalau gak masuk dari hutan kota Minnewater. Sebab disinilah nuansa abad pertengahan, perasaan romantis, dan sensasi Venesia itu terasa. Di hutan kota ini ada bangunan mirip kastil bernama Bruges Belfry atau Belfort. Bangunan klasik ini adalah menara lonceng yang berdiri sejak tahun 1240. Terus ada juga bangunan tua berpenyusun bata merah yang masih berdiri tegak di sekitar hutan kota ini. Pantaslah kalau UNESCO menjadikan Bruges sebagai situs warisan dunia karena nuansa masa lalunya bener-bener mirip latar film Robin Hood. Untuk perasaan romantis, Bruges punya danau cinta atau Lake of Love. Di jembatan di atas danau ini ada sebuah cerita rakyat yang begitu melegenda. Warga sekitar yakin hubungan pasangan akan langgeng jika melintasi jembatan cinta di atas danau ini. Apalagi kalau sepasang kekasih itu saling kecup di atas jembatan. Makin abadi. Cerita bermula dari seorang dara bernama Minna yang mencintai pemuda bernama Stromberg. Cinta mereka terhalang restu orang tua. Stromberg ditolak ayah Minna karena ia berasal dari suku dan kasta yang rendah. Kekecewaan Minna semakin menjadi setelah tahu sang ayah bakal menikahkan dia dengan lelaki dari kalangannya dan berketurunan ningrat. Nah, menjelang pernikahan itu, Minna minggat dari rumah dan menuju sebuah taman tempat ia biasa bertemu dengan Stromberg. Stromberg yang tahu Minna melarikan diri langsung mencari keberadaan sang kekasih dan menemukan Minna tergeletak lemas di tepi danau. Kekasihnya itu kemudian tewas kelelahan. Stromberg membaringkannya di dalam danau hutan, tepat di bawah jembatan yang sedang saya pijak ini. Nah, sensasi Venetianya ada di kanal Groe Nerey di dalam hutan kota ini. Sedikit aja jalan menuju Rozenhoekkai, sensasi berada di Venesia langsung terasa. Sebab di situ titik berangkat wisata kanal Venesia dari utara. Cukup dengan 8 euro atau sekitar Rp150.000, kita bisa jalan-jalan air menelusuri hutan kota dari atas perahu motor. Dijamin waktu seketika langsung balik ke masa abad pertengahan. Apalagi saat perahu melintasi kolong jembatan berpenyusun bata merah. Mirip naik gondola di Venesia dah. Nah, kalau kita ikuti rute menuju Begijnhof, kita bakal masuk ke pusat kota. Apalagi kalau udah sampai di The Market Square. Suasana berubah jadi ke masa kini lagi. Aneka jenis kafe terbuka berjejer di alun-alun itu. Kalau mau mampir, harga secangkir coklat panas lumayan mahal, 9 euro. Tapi pelayannya ramah-ramah. Waktu itu,
Saya pernah tanya iseng ke pelayannya soal tips supaya coklat nggak cepat meleleh. Dia bilang, jangan taruh di lemari pendingin. Taruh aja coklat di tempat dengan suhu yang stabil, misalnya 20 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius. Tapi masa iya? Di Manggarai, kalau coklat nggak masuk kulkas bisa langsung mencair, malah bisa hilang dimakan temen.